Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ferry Daily. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara pengoperasian Microsoft Excel khusus untuk Anda bagian kesekretariatan, administrasi maupun operator. Karena 10 menit ke depan kita akan hafal tentang rumus-rumus dan bagaimana cara pengoperasian Microsoft Excel yang sangat-sangat mudah untuk diingat. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengurutkan nomor. Di sini ada dua cara ya untuk mengurutkan nomor, dan dua cara itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ketika untuk mengurutkan nomor, cara yang pertama ketik sama dengan, kemudian klik sel B5, kemudian tekan ataupun ketik tanda plus dan tambah, kemudian enter. Nah, untuk mengurutkannya sendiri tinggal menggesernya saja. Kelebihannya sendiri ketika kita ingin merubah angka 5 menjadi angka 2, tekan enter maka di bawahnya pun akan berubah. Berbeda dengan cara yang kedua, yaitu ketika ingin menjumlahkan nomor ataupun mengurutkan nomor secara otomatis yang simple dan cepat, tekan saja angka 2 dan angka 3, kita tinggal menggeserkannya saja. Nah, otomatis sudah berurutan. Mungkin banyak yang sudah tahu ya. Rumus yang kedua yaitu menggunakan countif. Countif sendiri yaitu saking banyaknya data kita akan blenger. Maka dari itu untuk menjumlahkan laki-laki atau perempuan secara otomatis menggunakan rumus. Ketik sama dengan, tekan countif. Kemudian buka kurung. Nah, kita blok ini ya. Kemudian kita koma. Kalau misalkan di beberapa word yang lain ada yang menggunakan titik koma. Kemudian kriterianya kita isi tanda petik untuk mencari laki-laki ya, L tanda petik, kemudian kita tutup kurung dan tekan enter, maka laki-lakinya ada 5. Untuk mencari perempuannya sama dengan countif, buka kurung, diblok semua datanya yang ingin mengetahui jumlahnya, kemudian koma, tanda petik, perempuan P ya, tanda petik dan tutup kurung. Otomatis jumlah perempuannya ada 7. Jika kita menjumlahkan laki-laki dan perempuan, 5 ditambah 7 ada 12 ya. Itu adalah cara menggunakan countif. Next. Di sini kita akan menggunakan rumus sum. Sum sendiri yaitu menjumlahkan angka di dalam sel. Kalau misalkan saking banyaknya data, mustahil kita menghitung 1, 2, 3 secara manual. Maka dari itu kita harus menggunakan rumus yang ketiga yaitu rumus sum. Ketik saja ataupun tekan sama dengan, ketik sum, buka kurung, tinggal kita blok ya data yang ingin kita jumlahkan, kemudian tekan tanda tutup kurung, kemudian kita enter. Otomatis jumlah yang ada di sini menjumlahkan sendiri. Kalau misalkan kita menjumlahkan data disabilitasnya ini 1, otomatis sumnya juga akan ikut berubah seperti itu. Kalau misalkan manual, otomatis dia akan berubah. Next. Rumus yang keempat yaitu menggunakan counta. Rumus counta sendiri yaitu menjumlahkan otomatis nilai yang tidak kosong. Nah, di sini kan ada daftar nilai nih, kimia, biologi, dan fisika. Ada beberapa nilai yang kosong. Kalau misalkan kita menghitung satu persatu, otomatis akan menyulitkan kita ya. Maka dari itu kita harus menggunakan rumus counta. Untuk menggunakannya sendiri yaitu tekan sama dengan, kemudian klik ataupun tekan counta di keyboard. Nah, counta benar, kemudian buka kurung, kita blok data yang ingin kita masukkan, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, otomatis data yang tidak kosongnya itu ada 7. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk mengisi data biologi dan fisikanya sendiri, kita tinggal menggeserkannya saja. Nah, otomatis data di biologi yang tidak kosongnya itu ada 10 dan data di fisika yang tidak kosongnya itu ada 8. Next, rumus yang kelima yaitu menggunakan average. Average sendiri yaitu mencari nilai rata-rata ya teman-teman. Untuk mencari nilai rata-rata sendiri yaitu dengan cara klik sama dengan, kemudian kita tekan di keyboard average. Kita buka kurung. Nah, untuk penggunaannya sendiri yaitu klik ya atau blok dari sini.
kemudian tutup kurung. Otomatis nilai rata-ratanya dari kimia, biologi, fisika sudah tertera. Nah, untuk mengurutkan dari atas ke bawah tinggal menggeserkannya saja seperti yang tadi ya, contoh. Nah, otomatis nilai rata-rata dari semuanya ini sudah ada. Next, cara penggunaan if. Bagi administrasi ini sangat penting ya, kita mengetahui mana saja yang lulus ataupun tidak lulus. Ini ada daftar nilai kimia, biologi, fisika, dan nilai rata-rata. Untuk penggunaan if itu yaitu dinilai dari rata-ratanya ya teman-teman. Cara menggunakannya yaitu sama dengan ketik if, kemudian buka kurung. Nah, untuk buka kurungnya itu kita harus mengetahuinya dari nilai rata-rata ya. Klik ataupun tekan H4-nya ini, kemudian kurang dari 80, tanda petik tidak lulus, kemudian tanda petik, kalau misalkan lebih dari 80 kita harus meluluskannya, tanda petik lulus, tanda petik lagi, kemudian kita tutup dengan menggunakan tutup kurung, tekan enter. Nah, kalau misalkan di atas 80 ini kan lulus, kalau misalkan di bawah 80 maka tidak lulus. Cara untuk mengisi semuanya tinggal menggeretkannya saja ya, atau menggesernya. Nah, ini ada yang tidak lulus karena di bawah 80. Seperti itu teman-teman, mungkin ada yang tidak paham menjadi paham. Kalau misalnya ada yang susah ataupun bingung, bisa diinformasikan di kolom komentar. Next, rumus yang ketujuh yaitu menggunakan nilai max ya. Max itu nilai tertinggi dari sebuah data. Nah, untuk mencarinya itu mustahil kita satu persatu ya. Kalau misalkan satu persatu itu sangat susah sekali ya teman-teman. Untuk mencari nilai max dari sebuah data, tekan saja sama dengan, kemudian max, buka kurung. Nah, data yang ingin dimasukkan, blok, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, otomatis data yang paling besar atau nilai yang paling besar di dalam sebuah kimia yaitu 90. Nah, untuk mencarinya lagi kita tinggal menggeserkannya saja, otomatis sudah ada ya. Berarti nilai yang paling besar itu semuanya 90. Seperti itu teman-teman, mungkin ada yang belum paham, tulis di kolom komentar. Next. Nah, ini adalah merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua menggunakan rumus lower. Kalau misalkan di dalam sebuah paragraf ataupun kata dan kalimat, untuk Microsoft Word sangat mudah ya. Misalkan besar, kita tinggal blok. Nah, di sini ada menunya ya teman-teman. Tinggal klik saja menunya. Tetapi berbeda dengan Microsoft Excel ya teman-teman. Kita harus menggunakan rumus. Sama dengan lower, buka kurung, klik sel yang ingin kita rubah, kemudian tutup kurung. Nah, otomatis akan berubah lower sendiri, yaitu merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Kalau misalkan ada huruf yang kapital, maka huruf itu akan kecil semua. Seperti itu teman-teman. Next. Berbeda dengan upper sendiri yaitu merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Kalau misalkan lower, kalau misalkan upper, merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Sama dengan upper, buka kurung, datanya dimasukkan, kemudian tutup kurung, maka berubah menjadi huruf kapital semua. Next. Nah, untuk proper sendiri yaitu merubah setiap awal kata menjadi huruf besar. Kalau misalkan di sini kan ada huruf yang kapital dan ada huruf yang tidak kapital. Untuk penggunaan proper sendiri yaitu tekan saja sama dengan proper, diketik ya teman-teman. Kemudian buka kurung, masukkan datanya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, otomatis setiap huruf yang ada di sini menjadi awalnya itu huruf kapital.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya nanti saya informasikan kembali. Semoga ini sangat bermanfaat ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman bagi yang menjalankan kesekretariatan, operator maupun administrasi. Mungkin berbeda dengan kenyataannya ya. Teman-teman akan dihadapkan sebuah data yang berbeda, tetapi untuk penggunaan rumusnya sendiri teman-teman cukup memahaminya saja. Maka dari itu, semoga informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.